Halo semuanya, halo guys. Oke, general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Jadi kali ini temanya tentang yang dalam waktu dekat ini ya, dia sayang banget sama kamu atau dia yang sangat mencintaimu, yang cinta banget sama kamu saat ini ya, atau bahkan ada yang cinta mati sama kamu. Oke, kita lihat siapa orangnya ya kan. Oke. Terima kasih. Tara. Jadi guys, aku ngerasa sebenarnya orang ini ada mungkin yang dia bisa bersikap keras gitu ya. Dia bisa bersikap keras atau memang dia ada sifat keras kepala. Dia mau keras banget sama dirinya sendiri, dia keras sama jalan pikirannya sendiri ya. Mungkin dia punya ego yang tinggi juga gitu. Jadi dia bisa juga keras ke kamu gitu. Cuma apa ya, aku ngerasa dia ini perlahan ya, dia ngerasa kamu tuh kayak beda daripada yang lainnya ya. Jadi sebenarnya dia ini butuh proses, dia butuh waktu untuk mengenal siapa kamu sebenarnya. Makanya ada yang awalnya menganggap kamu sebelah mata. Ada yang awalnya menganggap kamu mungkin nggak gimana gitu. Ya awalnya, tapi kan udah berjalannya waktu, dia ngerasa kenapa ini ya? Kok saya memikirkan kamu? Kok saya merasa ada chemistry, ada koneksi sama kamu? Kok saya seperti dipaksa ya memikirkan kamu? Saya seperti dipaksa mengakui perasaan saya sama kamu, atau saya seperti dipaksa ya menerima kamu apa adanya. Apa sih maksud dari semuanya? Nah, dia kayak mau bertanya-tanya. Jadi ya akhirnya kayak gitu sih. Akhirnya dia ngerasa ya pokoknya kamu beda karena ada aja alasan dia itu memikirkan kamu. Ada aja alasan dia terus-terusan suka sama kamu, atau entah kenapa ini cinta bertumbuh ya. Ini perasaan dia tumbuh terus ke kamu. Dan akhirnya ya dia seperti menerima kamu gitu. Dia seperti menyukai kamu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya ada seperti itu. Oke? Cuma aku ngerasa orang ini juga punya isu ya. Dia juga punya masalah. Entah itu masalah sama dirinya sendiri, atau dia belum benerin dirinya sendiri ya, atau hidup dia itu masih banyak dramanya ya. Hidup dia itu masih banyak dramanya, atau ya dia bersikap banyak drama. Oke? Dan aku ngerasa ini ada orang yang mungkin menurut kamu dia seperti
seperti nggak percaya sama kamu atau dia nggak yakin sama kamu. Padahal sebenarnya ya, dia itu nggak yakin sama dirinya sendiri. Dia nggak percaya sama dirinya sendiri. Dia kayak ngerasa dia nggak bisa memberikan yang terbaik untuk kamu. Dia ngerasa apa ya, dia tuh nggak bisa melakukan yang terbaik ya untuk kisah ini, untuk kisah cinta ini. Jadi ya orangnya nggak mau ngambil resiko ya. Orangnya tidak mau atau belum mau mengambil resiko. Jadi ya terlihat kayak punya ego ya. Padahal di balik egonya orang ini ya memang dia belum bisa mengambil resiko saat ini. Ya ada orang seperti itu ya. Orangnya mungkin punya mental issue atau ada isu mental, ada masalah soal mentalnya sendiri. Jadi ini bukan tentang keadaan kita aja ya, tapi kayak akunya belum siap. aku gimana gitu, aku belum terbaik ya, aku belum jadi versi terbaik gitu. Oke. Nah, jadi aku ngerasa ini ada orang dia kayak pelin-pelan sebenarnya ya. Makanya kamu bisa aja ngerasa dia aneh gitu. Dia aneh atau dia mungkin bisa bersikap nggak jelas ya. Mungkin karena dia mikirin juga yang lain atau dia punya prioritas lain. Atau orang kayak gini kayak lambat ya, lelet mengambil tindakan. Dia tuh lambat mengambil keputusan ya. Makanya ada sih kalian yang ngerasa kalau sama dia gitu-gitu aja, kalau sama dia ya begini-begini aja. Kayak gitu. Tapi segalau-galaunya kamu ya, dia lebih galau karena dia tuh menyalahkan dirinya gitu ya. Apalagi orang ini merasakan karma ya kalau dia berbuat salah gitu. Jadi dia mau menyalahkan dirinya gitu ya, kayak aku ini apalah, aku ini payah, aku ini pecundang, aku tuh pengecut, aku tuh cemen banget ya gitu ya. Dia mau menyalahkan dirinya gitu. Jadi dia menyesali lah semua yang terjadi ya, semua yang udah berlalu. Makanya kayak ada energi seseorang ngerasa ya pantes lah aku tuh kayak nggak bisa dapatkan orang sebaik kamu ya. Pantes aku nggak dapet orang sespesial kamu karena akunya aja nggak bisa berjuang gitu. Aku aja nggak bisa perjuangkan kamu gitu. Oke. Dan ini orangnya misterius banget ya. Sumpah ini orangnya tertutup, misterius banget aku rasanya. Sampai batuk ya. Maaf ya, berisik. Jadi ini ada orangnya sangat tertutup, sangat misterius. Dia suka memendam semuanya sendirian ya. Misalnya kayak apa ya, mungkin hanya aku dan Tuhan yang tahu tentang cintaku padamu. Atau mungkin hanya aku dan kamu dan Tuhan yang tahu kisah kita gitu ya. Ya seperti itu. Aku ngelihat ya, orang ini tuh dia sulit mengekspresikan dirinya, dia sulit mengekspresikan perasaannya gitu, entah karena keadaannya, gengsinya, egonya atau apalah, atau memang orangnya itu kayak udah biasa memendam semuanya sendirian gitu. Karena dia kayak punya ketakutan, dia punya kekhawatiran, dia punya kecemasan. Dia takut dia itu nggak sesuai harapan, ya. Maksudnya kayak, buat apa cinta ini? Buat apa rasa cinta ini? Ya, bullshit banget semua ini, omong kosong semua ini kalau ya aku aja nggak kuat untuk menghadapi.
aku nggak siap menghadapi cinta ini. Ya mungkin kalian ada tantangannya, rintangannya, atau kalian beda, atau kalian kayak bertolak belakang atau apa. Jadi dia tuh ngerasa dia tuh seperti nggak ada apa-apanya gitu. Dia ngerasa kayak, ya aku nggak bisa sesuai harapan, aku nggak bisa sesuai ekspektasimu. Daripada aku ngecewain kamu ya, mending aku menjauh gitu. Atau daripada saya kecewakan kamu, ya mending saya diam gitu ya. Sebenarnya menyebalkan gitu, cuma ya begitu seseorang ya. Entah dia trust issue atau dia tidak mudah percaya dengan semua realita ini ya. Dia nggak mudah percaya atau trust issue bahwa cinta itu sebenarnya nyata ya, perasaan dia itu nyata, cuma ya itu dia denial ya, dia menyangkal. Jadi ya udah dipendam-pendam, lama-lama sakit ya. Dan memang orang ini mau sakit loh, mau kayak jatuh sakit atau mentalnya sakit ya. Ya seperti itu sih. Soalnya ada yang mengalihkan pikiran ya, supaya nggak ingat gitu sama kamu. Ada yang mengalihkan pikiran dengan kerja, ada yang mengalihkan pikiran ya supaya nggak terus-terus ya mikirin kamu, supaya nggak terus-terus baper sama kamu, aku mikirin yang lain gitu. Tapi tetap aja konflik batin ya, tetap aja kayak ujung-ujungnya ngerasa sakit ya, karena perasaan itu semakin dipendam semakin sakit ya. Itu realita. Itu fakta sebenarnya. Oke, dan orang ini sebenarnya lumayan sensitif ya. Entah dia sadari atau enggak, dia punya sensitivitas yang random gitu ya. Orangnya random banget atau ngacak banget orangnya. Ngacak itu ya nggak jelas. Kadang kayak dia tuh cuek ya. Kadang dia ngerasa udahlah, emang apa sih yang terjadi di antara kita gitu. Makanya dia kayak pura-pura bodoh ya, pura-pura nggak tahu, atau ya udah pura-pura seolah-olah nggak terjadi apa-apa di antara kita. Nah seperti itu. Tapi ya asal kamu tahu ya, waktu dia menyendiri, waktu dia menepi, apalagi di malam hari ya, dia tuh kayak ngerasa bersalah terus sama kamu. Dia kayak ngerasa dia seperti nggak berguna gitu, karena dia nggak bisa mengekspresikan semuanya, dia nggak bisa lakukan yang terbaik ya untuk cinta kita. Ya kita ya seperti itu. Ini kan orangnya trust issue-an gitu, tidak mudah percaya. Dan aku ngerasa dia tuh sebenarnya percaya sama kamu ya. Dia yakin kok sama kamu, apalagi kamu baik, kamu penyayang, kamu peka, kamu sensitif juga ya, kamu ngertiin dia. Kamu itu punya intuisi tajam. Jadi kamu orangnya punya firasat yang bagus, kamu peka, perasa, kamu jaga perasaan dia, kamu bahagiakan dia, kamu inisiatif sama dia gitu. Ya dia percaya sama kamu. Dia yakin ya kalau sama kamu pasti bahagia gitu ya. Cuma dia tuh nggak percaya sama dirinya. Dia ngerasa kayak ya udah, ini masalah di dalam diriku, bukan masalah di kamu ya. Sebenarnya kayak gitu. Itu sih. Oke. Tapi mungkin ada juga ya konteksnya kayak ya namanya juga hidup ya, berubah-berubah gitu peristiwa-peristiwa yang terjadi di hidup kita ya kan. Kejadian-kejadian itu berbagai macam lah terjadi ya. Mungkin apa ya, dia tuh ngerasa ya masalah itu dari dia, atau yang cari gara-gara itu dia. Cuma kadang dia ngerasanya ya ya kita itu sebenarnya ya terkadang atau bisa kan kita sama-sama salah gitu, atau kita bisa sama-sama drama, kita sama-sama beradu ego atau apa gitu. Jadi dia ngerasa udahlah, capek aja ya, capek, lelah gitu. Ini ada orang yang suka playing victim ya, kayak ngerasa korban. Jadi dia mau menyalahkan, dan menyalahkan, tapi tidak mau disalahkan gitu. Ada orang seperti itu, tidak mau introspeksi diri, atau sulit ya
dia ngoreksi diri. Jadi dia kayak ngerasa, ah udahlah, kamu juga nggak gimana kok, kamu juga ada salah, kamu juga ada drama, kamu juga tuh ribet loh ya, rumit sama kamu, udahlah ya gitu. Tapi dia kayak kayak ngerasa perasaannya semakin dalam ya. Ini kayaknya kalian ada ikatan batin ya, karena aku ngerasa dia tuh sering ngelus dada. Dia sering banget ngelus dada, sama kayak kamu. Kamu ngelus dada karena sering sesak di dada ya, atau ngerasain gejolak batin. Ada kontak batin, ikatan batin ya. Jadi kita ngelus dada terus kayak, kenapa ya? Kalau udah ya udahlah gitu. Tapi kok nggak bisa? Kok makin sayang? Kok makin kangen atau ya makin cinta gitu sama kamu? Ya kamu kayak gitu juga. Ya kalau kalian mirror ya, kalau cerminan kayak gitu. Energinya mirip ya, hampir sama. Jadi kayak nguat-nguatin diri sendiri sih. Kalau misalnya kangen, ditahan-tahanin, ya elus-elus dada. Kalau makin sayang juga ngelus dada, makin cinta, makin baper, cuma bisa ngelus dada. Tapi ternyata perasaannya makin dalam, ya. Ya itu, perasaan makin ditahan makin sakit, ya. Tuh. Dan seiring berjalannya waktu, banyak banget yang disesali orang ini, ya. Banyak banget yang dia sesali, kayak dia nggak prioritaskan kamu selama ini, dia kayak nggak tahu terima kasih, dia kayak nggak tahu diri, nggak sadar diri gitu ya. Karena kamu ini orangnya pengertian sama dia, kamu berusaha memahami dia, kamu sabar juga ya sama dia, kamu dewasa hadapi dia, atau kamu bijaksana hadapi dia ya. Meskipun ya namanya kita manusia, terkadang ada drama gitu. Cuma overall ya, secara keseluruhan gitu, sebenarnya kamu itu baik banget di mata dia ya. Kalau misalnya dia pertimbang-timbangkan gitu, sebenarnya banyak banget kebaikan kamu daripada kelemahan kamu ya. Sebenarnya banyak banget kelebihan dirimu daripada kelemahan kamu itu. Makanya ya dia menyesal lah kalau udah sia-siakan kamu, dia menyesal udah membiarkan kamu, dia menyesal nggak kejar kamu, dia menyesal nggak perjuangkan kamu. Nah seperti itu. Apalagi kamu makin kesini makin kesana ya kan. Iya kayak gitu. Kamu makin berjalannya waktu, ternyata kamu makin membangun hidupmu ya. Ternyata tanpa dia kamu tuh bisa baik-baik aja ya. Tanpa dia juga kamu bisa makin bangkit, tanpa dia juga kamu makin bersinar, kamu makin bercahaya. Tanpa dia kamu tuh mandiri juga kok ya, kamu bisa membangun hidupmu sendiri gitu. Dan dia ngerasa kamu luar biasa ya, kamu tuh ada perkembangan, ada kemajuan, spiritualitasmu bagus ya, kamu makin positif, makin baik gitu ya kan nih. Dan itu menyenggol egonya ya, itu seperti men-trigger, bahkan menghancurkan egonya itu. Jadi kalau ada orang maunya menyalahkan nggak introspeksi diri, ya udah, sebenarnya nggak ada gunanya ya perdebatan yang sia-sia. Tidak ada gunanya kayak berdebat dengan orang yang susah sadar diri gitu ya. Dan aku ngerasa kamu perlahan gak banyak bicara ya, kamu bahkan tidak mau lagi dengan ya drama-drama itu, kamu bahkan tidak menomorsatukan cinta. Apa iya hidup ini selalu tentang cinta? Ya ternyata kamu fokus kerja, atau kamu fokus sama hal-hal berguna ya kan gitu. Jadi kayak ya udah kamu banyak diam ini, atau kamu tidak banyak bicara, kamu bahkan ya udah bersikap biasa aja gitu. Kayak istilahnya ibaratnya ya, dia mau ingat saya terserah, dia sadari kesalahannya terserah, enggak juga nggak apa-apa ya. Atau dia menyesal ya baguslah, kalau enggak juga nggak apa-apa, terserah aja gitu. Jadi kamu kayak bodoh amat ini ya, kayak kita masa bodoh gitu loh. Ya udah. Dan saat itu ya apalagi kalau dia mirror kamu ya, twin flame,
dia koneksi spiritualmu, pasti dia jadi uring-uringan gitu ya. Karena energi twin flame itu berinteraksi banget ya. Energi koneksi spiritual itu berinteraksinya luar biasa. Jadi saat kamu bersikap ya masa bodoh atau biasa aja lah dengan semuanya, ya udah di situ dia kayak panik ya. Dia jadi kontak batin, dia jadi cemas, dia kayak ngerasa apa iya kamu lepaskan saya? Apa iya kamu cuekin saya? Wah, saya tidak terima. Wah, seperti itulah. Oke. Nah, ini ada orang ya, pernah dia angkuh, atau dia pernah sombong, atau dia pernah sepele sama kamu, ya. Ya gimana lah, ya kan. Aku tuh dulu ya, aku tuh gak ada apa-apanya dulu, say, ya. Aku tuh dulu gimana lah, ya kan. Jadi aku diabaikan, aku dibiarkan, ya. Ada di antara kita kayak gitu ya. Ada di antara kita yang kayak ya udah, bahkan kita kalau pergi juga belum tentu orang ini kejar, ya. Kita menjauh juga belum tentu dia ngejar. Kita diam juga belum tentu orang ini mencari, ya. Namanya juga orangnya nggak tahu diri gitu. Orangnya nggak sadar diri, apalagi yang egonya tinggi, angkuh, sombong, gengsi, itu kayak watak yang kayak udah tabiat gitu ya, udah yang ya mungkin hanya dia yang bisa merubah dirinya ya kalau dia niat gitu. Cuma aku ngerasa sekarang ya kamu itu berharga banget di mata dia. Bahkan di antara kalian ada yang kayak kamu tuh sekarang sempurna, kamu sangat sempurna saat ini ya. Terlepas dari kelebihan kekurangan kamu, pokoknya kamu sempurna sekarang di mata dia. Entah karena apa, mungkin Tuhan menyadarkan dia, Tuhan membolak-balikan hatinya bahwa ya kamu tuh luar biasa gitu. Atau dia udah kemana-mana, dia udah ke siapa yang gak ada sebaik kamu, atau dia udah kemana gitu, gak ada setulus kamu, gak ada sesabar kamu, gak ada sedewasa kamu atau apa. Ya udah akhirnya dia kayak ngerasa ya memang kamu lah yang sempurna gitu, kamu yang paling ngerti, kamu yang paling memahami, dan akhirnya dia cinta mati sama kamu ya. Apalagi orang ini dia ke-trigger gitu, dia kepacu untuk berubah lebih baik ya, karena ini kan energinya ngaca gitu, kayak berkaca. Dia dapat kaca, dia dapat cermin dari kamu. Hey, ngaca dong, berubah dong. Jadi ya itu spesialnya kamu juga. Dia ngerasa ya sih gara-gara kamu juga aku tahu diri gitu sih, aku jadi ya dipaksa untuk berubah lebih baik gitu. Lucu banget orangnya. Oke. Dan ada beberapa yang mungkin sudah terlambat. Kadang dia ngerasa mikir gitu loh, atau dia punya perasaan udahlah, udah terlambat kan. Ujung-ujungnya aku harus menerima kenyataan, berdamai dengan keadaan. Semua udah rumit, semua udah sulit. Tapi ada yang seperti apa ya, seperti dia mendengar suara hatinya, atau dia mendengar suara dari malaikat, suara dari penjaga atau siapa ya. Atau koneksi kalian ini dilindungi leluhur ya. Jadi leluhur atau para penjaga atau malaikat itu kan bisa bicara sama dia. Jadi dia mendengar suara, udahlah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi maksudnya dia mungkin apa ya, mungkin ada yang harus dibicarakan antara dia sama kamu, entah apa gitu ya. Apalagi kalau ini hal-hal yang krusial gitu ya, yang penting. Contohnya permohonan maaf ya, permintaan maaf ya. Sebenarnya minta maaf itu kan ya mungkin bisa aja terlihat terlambat, tapi daripada gimana gitu ya, kan nggak apa-apa terlambat daripada nggak sama sekali. Nah itu maksudnya. Jadi ada orang seperti itu, dia ngerasanya mungkin kisah kita udah rumit ya, kisah kita udah sulit, cuma aku ngerasa punya tanggung jawab, aku punya hutang karma
untuk mohon maaf sama kamu atau minta maaf dengan kamu atau berdamai dengan kamu supaya tenang hidup aku, ya kan? Ya udah, walaupun udah terlambat tapi bagus kan daripada nggak sama sekali, ya. Karena permohonan maaf ini kayak penting menurut dia, atau perdamaian kalian itu penting gitu. Ya ada orang kayak gitu cara pandangnya. Oke. Nih, memang keras banget orangnya. Ini kayak batu ya. Kayak batu banget. Keras loh. Jadi kadang bisa mellow, kadang baper, kadang rindu sama kamu, galau dengan kamu, kadang ngerasa masih punya urusan sama kamu, masih harus minta maaf, masih harus berdamai sama kamu. Cuma ya gitulah, terkadang dia kesenggol lagi dengan egonya. Karena ego itu kayak apa ya, kalau sudah mendarah daging mungkin nggak ada obat ya. Tapi ya manusia bisa aja berubah ya, bisa kok sebenarnya. Cuma dikeras banget orangnya. Jadi kayak udahlah, semua tuh nggak penting. Apaan mau minta maaf, terus gunanya apa, faedahnya apa gitu. Ya ada seperti itu. Cuma kayak semakin dia keras ya sama jalan pikirannya, semakin sakit yang dia rasa gitu. Atau semakin keras seseorang dengan egonya, semakin sakit yang dia rasakan. Tuh. Karena kita itu ya, kalau kita nggak ada kesadaran, atau dia tuh kayak suka denial, menyangkal, ya itu suatu saat jadi bom waktu ya. Itu suatu saat meledak, dan sampai kapan gitu ya. Oke. Dan sejujurnya dia jadi mikir keras tentang kamu. Dia jadi ngerasa, apa iya aku ujung-ujungnya harus ke kamu? Apa iya saya ujung-ujungnya harus berpasangan sama kamu? Apa iya ujungnya saya harus memperjuangkan kamu, ya? Ada yang kayak gitu sih. Karena dia tuh nggak bisa membohongi perasaannya sendiri. Mau gimana pun dia, mau ke siapa, mau kemana, ya dia sadari dia tuh nggak bahagia tanpa kamu ya. Dia tuh nggak bahagia tanpa dirimu. Jadi kayak ngerasa sampai kapan bertopeng, sampai kapan bersandiwara hanya karena ego semata atau apa gitu ya. Jadi kayak mikir aja, ya apa arti hidup ini ya kalau kita nggak jadi diri sendiri? Apa arti semua ini kalau kita nggak bahagia ya gitu. Jadi kayak ya udah, dia tuh kayak perlahan mungkin butuh waktu ya menjadi diri sendiri, membahagiakan dirinya, dan mungkin ya dia akan memperjuangkan kamu juga. Soalnya kan kamu bagian dari kebahagiaannya, kamu tuh bagian dari tujuan dia gitu. Cie. Kalau ada orang ya egonya hancur atau egonya musnah ya karena dirimu, wah betapa spesialnya kamu ya gitu. Cuma aku ngerasa ada yang memang itu makna dari koneksi spiritual juga ya. Di dalam koneksi kamu sama dia itu ternyata ya kita tuh seperti dipaksa berubah atau bertransformasi lebih baik ya. Karena itu poin pentingnya. Kalau udah jadi versi terbaik satu sama lain, itu baru layak didekatkan, bahkan disatukan ya. Beberapa ada seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.